Sahabat Weekly, Letania Janelle Carwell tinggal bersama ibunya dan adiknya di kota Augusta, Georgia, Amerika Serikat. Sejak kecil, Janelle Carwell bercita-cita suatu hari ingin menjadi seorang dokter. Sebuah profesi favorit yang selalu menjadi pilihan cita-cita idaman. Tetapi bagi Janelle, mimpinya mungkin saja jadi kenyataan karena dia memang dikaruniai otak yang encer. Janelle adalah siswa teladan di SMA. Dia meraih sederet penghargaan dari berbagai kompetisi akademik yang diikutinya, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Sebagai anak sulung, Janelle menjadi panutan bagi adiknya. Janelle yang penyayang sangat mencintai ibu dan adiknya, dua orang terpenting di dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun meragukan suatu hari Janelle akan menjadi orang yang sukses dan bisa mengangkat martabat keluarganya. Namun sayang, sebuah tragedi menguburnya bersama impiannya. Janelle Carwell dikhianati oleh orang yang sangat dicintai dan dipercaya sehari setelah ulang tahunnya. Entah apa yang ada di dalam pikiran Tanya ketika menjalin hubungan dengan seorang pria seperti Leon Tripp, teman masa SMA-nya. Leon Tripp sering berurusan dengan hukum, seorang penjahat kambuhan yang sering merundung kaum yang lemah. Kerjaannya keluar masuk pengadilan dan beberapa kali harus masuk lapas. Sebagai ibu tunggal yang sudah memiliki dua orang putri, Tanya seharusnya lebih mengutamakan keselamatan serta kepentingan kedua putrinya saat mencari seorang pendamping. Karena siapapun pria yang akan menjadi pendampingnya harus bisa menerima dan mengasihi kedua putrinya, Janelle dan adiknya. Tetapi sepertinya Tanya terlalu kesepian hingga dia memilih seorang seperti Leon Tripp. Meski dia tahu betul tentang latar belakang pria itu yang memiliki banyak kasus dan sering keluar masuk lapas. Dia tidak peduli bahwa pria seperti Leon Tripp dapat membahayakan keselamatan kedua putrinya. Tanya sudah dimabuk cinta. Bahkan ketika Leon Tripp harus kembali masuk lapas, Tanya tetap saja meneruskan hubungannya dengan penjahat kambuhan itu. Dia rutin berkomunikasi dan mengunjungi kekasihnya di lapas. Hingga 2 tahun sebelum bebas, Leon dan Tanya memutuskan untuk menikah. Dari balik jeruji besi, keduanya mengucapkan janji suci dan setelah itu Tanya jadi Nyonya Tripp. Pada tahun 2015, Leon Tripp bebas dari tahanan. Namun, saat itu sebuah penyelidikan atas kejahatan lain yang dilakukannya sedang berlangsung. Namanya juga penjahat kambuhan. Leon rajin mencetak kejahatan baru. Apa mau dikata, akal sehat Tanya sepertinya sudah menguap dari kepala. Meski mengetahui hal itu, hasratnya yang sudah tidak terbendung membuatnya tanpa pikir panjang langsung mengajak suaminya, si mantan napi, tinggal di rumah bersama dua putrinya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Untungnya, Janelle Carwell memang memiliki sifat penyayang hingga bisa menjalin hubungan yang baik dengan ayah tirinya, Leon Tripp. Keduanya kemudian menjadi dekat. Tetapi anehnya, Tanya yang mengundang Leon Tripp tinggal bersamanya dan kedua putrinya, dia juga yang kebakaran jenggot. Entah ibu macam apa sebenarnya Tanya Tripp, hingga dia mulai merasa cemburu melihat keakraban Leon suaminya dan Janelle putrinya. Api cemburu itu kian lama kian membara hingga menghanguskan jalinan kasih Tanya untuk putri sulungnya Janelle Carwell yang tidak tahu apa-apa. Pada tanggal 17 April tahun 2017, Janelle mengundang teman-temannya serta para tetangga untuk ikut merayakan ulang tahunnya. Namun malam itu, Tanya ibunya justru pamit tidur lebih awal meninggalkan acara ultah putrinya. Acara tersebut berlangsung hingga mendekati tengah malam. Sekitar pukul 1 dini hari memasuki tanggal 18 April,
Leon Tripp mengajak Janelle Carwell pergi dengan mobil pickup warna putih. Sejak saat itu, keduanya menghilang di telan kegelapan malam. Pada tanggal 19 April, 2 hari setelah ulang tahun Janelle, Tanya yang panik akhirnya melaporkan suami dan putrinya menghilang. Sebagai orang terakhir yang melihat keduanya, Tanya pun dimintai keterangan. Kepada pihak berwenang, Tanya mengatakan dini hari setelah ulang tahun putrinya, ada seorang teman Leon yang mobilnya mogok memintanya untuk datang menjemputnya di daerah Clarksville, North Carolina. Karena ponsel milik Leon tidak memiliki aplikasi GPS, maka dia meminjam ponsel milik Tanya. Leon kemudian pergi mengajak Janelle putri tirinya untuk membantu membaca arah. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Tetangga dan teman serta kerabat ikut sibuk mencari Janelle Carwell dan ayah tirinya Leon Tripp. Media menyebarkan foto keduanya agar masyarakat luas bisa membantu proses pencarian. Anehnya, sejak pencarian atas menghilangnya Leon dan Janelle tersebar, polisi mulai mendapat informasi dari masyarakat yang melihat Leon Tripp dalam keadaan segar bugar di kota Atlanta yang berjarak cukup jauh dari kota Augusta. Namun Janelle tidak terlihat bersamanya. Hingga pada 26 April tahun 2017, sekitar 9 hari setelah menghilang, mobil pickup warna putih yang dikendarai Leon malam dirinya dan Janelle menghilang, ditemukan sekitar 1 kilometer lebih dari rumah. Sayangnya, tidak ditemukan petunjuk berarti di dalam mobil pickup itu. Data dalam ponsel keduanya kemudian diperiksa dan menunjukkan bahwa malam itu mereka sama sekali tidak pergi ke area Clarksville, lokasi di mana Tanya mengatakan Leon akan menjemput temannya. Signal ponsel itu terakhir ditemukan justru mengarah ke kota Atlanta. Saat itu, pihak kepolisian mulai mencurigai Leon Tripp yang memang memiliki catatan kejahatan yang cukup panjang. Berdasarkan keterangan beberapa saksi mata, polisi pun menarik kesimpulan Leon Tripp dalam keadaan hidup dan selama menghilang dia sempat bolak-balik dari kota Atlanta ke kota Augusta. Akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 2017, Leon Tripp dinyatakan telah membawa pergi Janelle Carwell secara paksa dan surat penangkapannya pun resmi dikeluarkan. Kecurigaan mulai mengarah kepada Tanya Tripp, ibu Janelle. Beberapa pernyataannya juga terdengar sangat tidak pantas dilontarkan oleh seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya. Ketika seorang reporter bertanya kepada Tanya, apakah ada kemungkinan putrinya dan Leon Tripp menjalin hubungan asmara rahasia? Secara sinis dan sedikit jengkel, Tanya menjawab bahwa dirinya terlalu cantik bagi Leon hingga suaminya tidak mungkin meninggalkannya dan lari bersama Janelle. Dia kemudian menambahkan bahwa Janelle bukan istri Leon, melainkan dirinya. Semakin banyak Tanya Tripp membuka mulutnya di depan media, semakin jelas terlihat kecemburuannya kepada putrinya Janelle Carwell. Karena sikapnya itulah, Tanya dicurigai mengetahui dan membantu Leon Tripp selama bersembunyi. Pada tanggal 23 Mei tahun 2017, kecurigaan pihak berwenang bahwa Leon dan Tanya bekerja sama akhirnya terbukti. Seorang informan memberikan informasi bahwa Leon Tripp terlihat di area pergudangan kota Atlanta. Ketika polisi berusaha memojokkannya, mereka melihat ternyata Tanya Tripp benar ada di sana bersama Leon. Akhirnya keduanya pun ditangkap. Leon Tripp mengaku tidak menyakiti Janelle Carwell putri tirinya. Malam itu, Leon memutuskan untuk pergi ke Atlanta dan meminta Janelle untuk pulang sambil memberikan uang untuk membeli karcis bis. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Janelle Carwell. Sedangkan Tanya Tripp menyangkali keterlibatannya pada apa yang terjadi di malam putrinya menghilang. Setahun kemudian, pada tanggal 8 Maret tahun 2018, ada penemuan sisa jasad di halaman belakang sebuah rumah yang akan disewakan berada tak jauh dari rumah Janelle. Pemiliknya menemukannya saat sedang membersihkan rumah.
Dari catatan gigi ditemukan kecocokan dan jasad itu dinyatakan sebagai Janelle Carwell. Berkat penemuan jasad Janelle Carwell, tuntutan Leon Tripp dinaikkan menjadi pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Sedangkan Tanya Tripp, ibu kandung Janelle Carwell sendiri, diancam hukuman seumur hidup. Kebohongan Tanya dianggap telah menyesatkan penyelidikan. Di hadapan publik, Tanya Tripp sempat berbohong dia mengidap penyakit kanker demi menarik simpati publik dan mendapatkan bantuan dana. Pada tahun 2020 terungkap sebuah fakta mengerikan. Ternyata Leon Tripp dan Tanya Tripp telah sebanyak 3 kali mencari seseorang untuk menuntaskan Janelle Carwell. Hingga kini motif keduanya yang mendorong niat keji belum terungkap. Persidangan bahkan masih belum selesai karena mengalami beberapa kali penundaan. Semoga kebenaran segera terungkap agar keadilan dapat ditegakkan bagi Janelle Carwell, sehingga gadis berprestasi itu dapat beristirahat dengan tenang. Menurut kalian, apa yang sebenarnya menimpa Janelle Carwell di malam dia menghilang? Dan mengapa seorang ibu tega mengkhianati putrinya sendiri? Itulah akhir kisah hari ini. Jaga lisan kita dalam berkomentar, karena apa yang kita ucapkan adalah cerminan diri kita sendiri. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.